Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Arinda Putasari Najah, biasa dipanggil Arinda, dari Prodi Manajemen Angkatan 2022 dari Universitas Islam Sekutu Tangerang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Halo semuanya, selamat datang di vlog yang penuh edukasi namun juga penuh kegembiraan. Kali ini aku akan membahas materi tentang menghitung KDP. Yuk disimak baik-baik. Pengertian dan cara menghitung KDP. Suatu negara menggunakan berbagai macam cara untuk menghitung pendapatan guna mengetahui perkembangan ekonomi suatu negara. Menggunakan KDP adalah salah satu cara yang digunakan banyak negara. Apa itu KDP dan bagaimana cara menghitungnya? Pengertian KDP. Kepanjangan dari KDP adalah Gross Domestic Product. Jika diterjemahkan ke bahasa Indonesia, biasa disebut dengan Produk Domestik Bruto, sama dengan PDB. KDP adalah sebuah indikator yang berasal dari kemajuan perekonomian suatu negara. KDP juga berasal dari penjumlahan nilai tambah yang didapatkan dari semua unit usaha di dalam suatu negara. Namun, hasil pendapatan juga bisa berasal dari hitungan hasil akhir dari nilai jumlah sebuah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua unit perekonomian suatu negara. KDP dapat dikatakan sebagai metode dalam menghitung pendapatan sebuah negara. Adapun tujuan menghitung KDP. Setelah mengetahui tentang pengertian KDP, maka sekarang mari kita mengetahui tentang apa tujuan menghitung pendapatan nasional sebuah negara. Di antaranya, 1. KDP dilakukan untuk menganalisis segala faktor yang memiliki pengaruh atas penikmatan perkembangan sebuah negara dalam sisi ekonomi. Sebuah negara maka akan bisa diketahui faktor penyebab meningkatnya ekonomi negara tersebut. Begitu pula, jika ekonomi di sebuah negara sedang menurun, maka perhitungan ini dapat menjadi sarana untuk menganalisa langkah selanjutnya demi mencegah penurunan yang lebih parah. Yang kedua, untuk mengetahui serta menilai kemajuan atau pertumbuhan perekonomian sebuah negara dengan mencoba untuk menghitung pendapatan nasional, maka akan diketahui seberapa besar negara tersebut meningkat dari segi ekonomi. Tingginya pendapatan negara tentu sebanding dengan tingginya jumlah perekonomian negara tersebut. Ketiga, KDP juga bisa menjadi alat bantu untuk membuat rencana serta rancangan pembangunan sebuah negara. Dengan melakukan perhitungan dari pendapatan negara, maka akan diketahui mana saja lapangan usaha atau faktor apa saja yang berpengaruh besar terhadap pendapatan negara. Setelah hasil tersebut ditemukan, maka pemerintahlah yang harus membuat rencana tentang bagaimana membangun lapangan-lapangan usaha tersebut. Yang terakhir, yaitu untuk mengetahui taksiran serta estimasi sebuah barang dan jasa dengan akurat. Dengan begitu, maka dapat negara mendapatkan data yang akurat terkait taksiran dan estimasi nilai barang dan jasa. Manfaat dari menghitung KDP. Berikut ini manfaat yang bisa didapatkan dengan menghitung KDP Indonesia diantaranya. 1. Pembandingan perkembangan ekonomi negara. Yang perlu kita ketahui adalah bahwa setiap negara memiliki kelebihan serta kekurangannya masing-masing. Tanpa menggunakan alat ukur perhitungan yang baik, maka akan sulit untuk membuktikan hal tersebut. Dengan melakukan penilaian atau perhitungan KDP, maka negara akan mampu menentukan siapa negara mana yang lebih unggul. Hasil dari perhitungan tersebut adalah apa yang kita ketahui dengan sebutan negara G7 dan G20 yang dimana di dalamnya terdapat beberapa negara dengan tingkat ekonomi yang sangat kuat di pasar internasional. Selanjutnya, yang kedua, sebagai landasan kebijakan pemerintah, dalam membuat kebijakan suatu negara, pemerintah perlu sebuah data yang akurat sebagai acuan langkah selanjutnya. Walaupun tidak bisa dipungkiri bahwa tidak ada sesuatu yang sempurna, namun dengan adanya data tersebut, minimal pemerintah bisa mendapatkan bantuan ketika akan membuat kebijakan penting. Ketiga, mengetahui struktur perekonomian negara. Sebabnya, KDP juga bisa menjadi sebuah alat ukur dan menampilkan data tentang sektor apa saja yang harus ditingkatkan dan mana yang harus diperbaiki. Dengan begitu, pengambilan keputusan mengenai ekonomi dapat lebih tepat guna dan tepat sasaran. Selanjutnya, yang terakhir,
menjadi tolak ukur laju ekonomi negara. Lewat menghitung GDP, negara akan mendapatkan informasi real terkait dengan situasi perekonomiannya. Dengan data real tersebut, negara dapat menentukan aspek apa yang bisa dikembangkan dan ditingkatkan lagi dengan berbagai macam kebijakan. Yuk kita masuk ke sesi cara menghitung GDP. Bila GDP adalah sebuah gambaran yang berasal dari nilai total penjualan seluruh barang dan jasa, maka dapat disebut bahwa GDP berasal dari seluruh penghasilan masyarakat juga sektor bisnis yang berjalan. Hal termasuk gaji dari para pekerja atau karyawan. Dari data yang ada, nantinya negara akan mengetahui mana saja sektor ekonomi yang mengalami peningkatan atau penurunan. Menghitung GDP tentu bukan perkara mudah, namun ada beberapa hal yang bisa dilakukan sebagai pendekatan seperti ini. Pendekatan produksi. GDP berasal dari jumlah nilai barang dan jasa yang diproduksi oleh unit-unit usaha di sebuah negara dalam waktu tertentu. Biasanya, dalam jangka waktu 1 tahun, unit-unit tersebut akan dikelompokkan menjadi 9 sektor, yaitu sektor pertanian, kehutanan, peternakan, dan perikanan. Selanjutnya, listrik, gas, dan juga air bersih. Konstruksi, komunikasi dan pengangkutan, pertambangan dan penggalian, hotel, perdagangan dan restoran, keuangan, real estate dan jasa perusahaan, industri pengolahan. Pendekatan pendapatan. Dalam pendekatan ini, GDP adalah sebuah total balas jasa yang didapatkan dari berbagai elemen produk yang ikut andil dalam proses produksi sebuah negara dalam kurun waktu yang ditentukan. Cara perhitungannya yaitu dengan menjumlahkan seluruh pendapatan, keuntungan, dan pendapatan dari sewa serta bunga bersih atau biasa disebut net interest income sama dengan NII. Bisa juga dengan rumus GDP. Pendekatan pendapatan adalah sebagai berikut. GDP sama dengan W ditambah R ditambah I ditambah P. W sama dengan gaji atau upah, R sama dengan pendapatan sewa, I sama dengan pendapatan interest atau bunga, P sama dengan profit atau keuntungan. Pendekatan pengeluaran. Pendekatan yang terakhir adalah pendekatan pengeluaran. Pendekatan ini bisa dilakukan dengan cara menghitung pengeluaran konsumsi total, rumah tangga dan pemerintah, pembentukan dari modal tetap bruto, ekspor, impor, dan inventory. Rumus GDP menggunakan pendekatan pengeluaran, yaitu sebagai berikut. GDP sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah ekspor neto. C sama dengan konsumsi, I sama dengan investasi, G sama dengan belanja pemerintah, ekspor neto sama dengan selisih nilai ekspor dengan impor. Dari pengertian-pengertian di atas, maka bisa disimpulkan GDP atau produk domestik bruto bisa disebut dengan PDB adalah sebuah jumlah atas suatu produksi barang dan jasa yang bisa dihasilkan oleh sebuah negara dalam jangka waktu yang ditentukan. Fungsinya adalah sebagai alat pengukur perkembangan ekonomi sebuah negara. Manfaat yang paling utama dari menghitung GDP sebagai alat pengukur laju perkembangan ekonomi nasional, mengetahui struktur ekonomi negara dan menjadi pembanding dengan ekonomi negara lainnya. Itulah penjelasan singkat mengenai GDP di Indonesia atau produk domestik bruto. Semoga dapat menambah wawasan Anda terkait dengan ekonomi negara. Sekian informasi dan pengalaman yang dapat saya bagikan dalam vlog ini. Saya berharap bahwa apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat dan inspirasi bagi mahasiswa yang sedang belajar. Jangan pernah berhenti belajar, teruslah berusaha untuk mencapai impian dan cita-cita kalian. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Terima kasih telah menonton.